Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda sebagai petani atau pekebun merasa was-was sama pupuk yang Anda pakai sendiri? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas ketakutan itu. Ini nih, ceritanya datang dari Pak Sulaiman, seorang petani tomat. Beliau bilang, saya tuh takut pakai urea. Khawatir tanah saya jadi terlalu asam. Kedengarannya familiar kan? Cemas kalau pupuk yang murah meriah ini justru malah merusak tanah dalam jangka panjang. Pertanyaannya, apa pupuk Anda itu sebenarnya bom waktu yang diam-diam rusak tanah? Wajar banget kalau kita khawatir. Soalnya, kalau tanah sudah kelewat asam, wah itu bisa jadi bencana buat tanaman kita. Bayangin aja gini, tanah yang asam itu ibaratnya tanaman kita lagi sakit mah. Secanggih apapun pupuk yang kita kasih, nutrisinya nggak bisa diserap. Ujung-ujungnya apa? Tanamannya jadi kerdil, kuning, dan yang paling kita takutin ya gagal panen. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih pupuk bikin tanah jadi asam? Nah, mari kita lihat sedikit kimianya. Tenang, saya jelaskan dengan cara yang gampang dimengerti. Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Kebanyakan pupuk yang paling manjur dan harganya bersahabat, ya memang dari sananya udah punya sifat asam. Ini fakta yang nggak bisa dihindari. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada pupuk amida atau amonium kayak urea yang murah meriah tapi bikin asam. Di sisi lain ada pupuk nitrat yang pH-nya netral, aman jaya, tapi lihat harganya. Jauh lebih mahal. Jadi, ini soal pilihan. Mau murah tapi ada pekerjaan rumahnya, atau mahal tapi praktis. Nah, gimana sih urea bisa bikin asam? Prosesnya tuh gini. Pertama, urea di tanah diubah jadi amonium. Proses ini ngelepasin sedikit asam. Belum selesai. Mikroba di tanah lalu mengubah amonium jadi nitrat dan ini ngelepasin asam lebih banyak lagi. Jadi yang bikin asam itu bukan pupuknya secara langsung, tapi sisa-sisa sampah dari proses penguraian alaminya di tanah. Oke, sampai sini mungkin Anda makin takut ya. Tapi tunggu dulu, ada satu kepingan puzzle super penting yang sering banget dilupakan orang. Ternyata proses pengasaman ini jalannya lambat banget. Seberapa lambat? Coba bayangin, untuk tanah yang sehat dan subur, butuh waktu sekitar 2 tahun pemakaian pupuk terus-menerus cuma buat menurunkan pH-nya satu angka aja. Misalnya, dari pH 7 yang netral jadi pH 6. 2 tahun loh. 2 tahun, sekarang coba kita bandingkan dengan umur tanaman kita. Misalnya tomat, dari tanam sampai panen selesai itu berapa lama sih? Rata-rata cuma 4 bulan. Nah, lihat deh grafiknya. Kelihatan jelas banget kan timpangnya? Waktu yang dibutuhkan tanah untuk jadi asam itu 24 bulan. Sementara umur tanaman kita cuma 4 bulan. Jauh banget bedanya. Disinilah letak mitosnya. Jadi apa artinya ini? Artinya, tanaman Anda itu udah keburu kita panen dan kita jual hasilnya jauh sebelum tanahnya sempat jadi asam parah. Jadi panik untuk satu musim tanam itu nggak perlu. Yang kita perlukan adalah cara berpikir jangka panjang. Terus gimana dong strategi jangka panjangnya? Apa harus ribet? Enggak sama sekali. Solusinya ternyata super sederhana. Jawabannya bukan ganti pupuk mahal. Kenalan nih sama pahlawan kita, kapur dolomit. Anggap aja ini obat mah buat tanah. Fungsinya menetralkan asam dan harganya murah, gampang dicari di toko pertanian manapun. Dan yang paling keren apa? Kita nggak butuh banyak-banyak. Cukup sekitar 10 gram atau 1 sendok makan aja buat setiap lubang tanam. Dikasihnya kapan? Nanti, setelah panen. Dosis seuprit ini udah cukup buat mereset pH tanah kembali ke titik nol. Jadi, rutinitasnya gampang banget. 1, panen dulu sampai selesai. 2, pas olah tanah lagi, tinggal taburkan 1 sendok makan kapur di tiap lubang bekas tanaman. 3, udah deh. Anda siap tanam lagi di tanah yang segar dan netral. Simpel kan? Nggak ada lagi tuh cerita pusing mikirin tanah asam. Nah, inilah inti dari semuanya. Dari yang tadinya takut, sekarang kita jadi lebih berdaya. Kuncinya cuma satu, paham ilmunya. Jadi mari kita simpulkan ya, pupuk biasa memang bikin asam, tapi efeknya super lambat, jauh lebih lambat dari umur tanaman kita. Jadi nggak perlu beli pupuk khusus yang harganya selangit, cukup pakai sedikit kapur di antara musim tanam, masalah beres. Intinya kelola tanah itu maraton, bukan lari sprint. Pikirkan untuk tahun-tahun ke depan, jangan panik sesaat. Ini baru satu mitos. Coba deh bayangkan,
Ada berapa banyak lagi mitos pertanian di luar sana yang mungkin tanpa sadar bikin kita boros? Dengan berani bertanya dan mencari tahu faktanya, kita nggak cuma hemat uang, tapi juga jadi petani yang lebih pintar.